Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada santriwati semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, yang di rumah gimana kabarnya? Mbak Arwa, Mbak Clea, Mbak Anissa, Mbak Ika, Mbak Safina, gimana kabarnya di rumah? Halo. Alhamdulillah baik. Yang di asrama, halo yang di asrama, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang sakit tidak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita awali dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Yang di rumah dan di asrama silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qaditu billahi wa Muhammadin terima kasih. Tadi siapa yang memimpin ya? Ya, makasih ya Mbak ya sudah bantu memimpin doa. Harapannya dengan berdoa setiap pembelajaran kita, setiap aktivitas kita awali dengan niat ibadah supaya mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Ustadz mau cek ini. Suara Ustadz sudah terdengar? Halo, cek. Dengar ya? Videonya Ustadz juga terlihat. Apakah putus-putus? Yang di rumah juga nanti kelihatan ini. Dihidupkan videonya. Yang di asrama, ya silahkan nanti kalau ingin berbicara bisa mendekat ke perangkat biar nanti bisa mendengar. Itu. Kemudian Ustadz mau absen yang online. Cek dulu. Ini yang di rumah ada 6 santri. Ada Mbak yang sudah ada, saya lihat Mbak Arwa, Mbak Clea, Mbak Ika, Mbak Anissa, Mbak Safina. Kurang satu sepertinya ya. Kurang satu Mbak siapa ya? Belum ada kabar ya. Mbak Diari belum hadir ya. Yang di asrama hadir semua ya. Hadir. Baik, alhamdulillah. Ustadz izin share screen ya. Ustadz izin share screen. Sambil nunggu share, bahwasanya di masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol, dijaga imunitas dan nutrisi. Ini ada kabar terbaru. Semoga angkatan kedua dari SMP Tafidku angkatan kedua. Namanya adalah Mas Arsyad. Ya, semoga husnul khotimah. Dan tetap, jadi ketika ada guru yang dari luar atau berinteraksi dengan luar, harapannya silakan protokolnya memakai masker, senantiasa dijaga, kemudian protokol yang lain juga, agar kita semua, keluarga-keluarga kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Gitu ya, santriwati semuanya ya, bisa dipahami ya. Silakan sebelum dimulai ada yang tanya lagi, belum start share screen-nya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum. Sekarang sudah? Oke, loading ya. Masih belum? Belum? Sudah terlihat belum? Saya ulangi. Udah, Tat. Oke, sudah ya. Baik. Jadi materi ini Ustadz kirim di forum Google Class insya Allah. Kemudian silakan nanti dipelajari. Yang kemarin Ustadz kirim dipelajari. Tadi sudah Ustadz sampaikan, sudah kita awali dengan doa, PSMC, kemudian text system, dan memotivasi tentang doa dan disiplin protokol. Selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan, kelihatan ya, motivasi yang pertama adalah kita harapannya dengan belajar itu akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Untuk itu harus semangat dalam belajar. Khususnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tokoh yang berhubungan dengan materi adalah Al-Khwarizmi.
Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau merupakan bapak aljabar. Karya-karya beliau dipakai rujukan sampai saat ini oleh bangsa-bangsa barat, itu masih dipakai karya-karya beliau. Oke. Siapa tadi namanya? Halo? Muhammad Al-Khwarizmi. Ya, Al-Khwarizmi. Dia juga menemukan angka 0. Jadi banyak konsep-konsep matematika yang beliau tuliskan. Harapannya kita semua, khususnya seluruh santriwati, bisa berkaca pada ilmuwan muslim terdahulu yang memahami agama juga memahami ilmu pengetahuan lain sebagai motivasi kita. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah ini. Nah, tujuannya itu adalah nanti bisa menjelaskan definisi variabel, koefisien, suku, dan konstanta. Kemudian menyelesaikan operasi bentuk aljabar khususnya pada perkalian, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Kemudian yang terakhir, menemukan definisi persamaan kuadrat dengan tepat. Nanti harapannya seperti itu di pembelajaran pada hari ini. Kegiatannya yaitu yang pertama ada diskusi. Nanti start membagi beberapa kelompok. Kemudian ada presentasi dari kelompok, nanti mewakili presentasi. Ada 3 aktivitas di LKPD yang sudah Ustadz share, yang kemarin Ustadz share. Nah, silakan itu dipelajari. Yang di asrama, insya Allah sudah saya titipkan tadi melalui Ustadz di asrama. Nah, itu silakan dilihat dulu, dipelajari dari LKPD-nya. Nah, hari ini kita nanti akan memulai pembelajarannya menggunakan LKPD tersebut. Dan nanti kemudian setelah presentasi kita simpulkan bersama-sama dan evaluasi terakhir. Ada soal nanti untuk tugas. Kemudian jadi setelah dibagi kelompok nanti mengerjakan LKPD aktivitas 1, 2, dan 3. Aktivitas 1 nanti menggunakan blok aljabar, aktivitas 2 nanti tanpa blok aljabar, dan aktivitas ketiga nanti permasalahan. Nanti dikerjakan secara berkelompok LKPD-nya ya, dikasih nama. Jika sudah, nanti yang online dikumpulkan bisa di Classroom atau dikirimkan ke Ustadz langsung. Nanti jika ada kesulitan jangan lupa langsung bertanya kepada Ustadz ya. Ini dilanjutkan presentasi. Jadi nanti yang siswa aktif, Ustadz akan beri tambahan nilai poin plus ya untuk siswa-siswa yang aktif bertanya maupun aktif dalam menyampaikan diskusi atau presentasi juga. Nah, dilakukan evaluasi terakhir. Nah, pembagian kelompoknya nanti di sini ada yang di rumah yaitu via Zoom, ada yang di rumah, ada yang di asrama. Nanti di asrama kita bagi beberapa kelompok. Ini masih bisa dengar suara saya? Halo? Slide saya terlihat nggak? Masih. Oke, slide-nya terlihat ya. Oke. Baik, ini kelompoknya nanti yang online jadi satu kelompok. Sudah Ustaz buatkan grup ya, grup nanti diskusinya melalui WhatsApp saja. Yang kelompok 1, kelompok yang lain nanti di asrama. Nah, kelompoknya ini nanti silakan dituliskan di LKPD yang sudah Ustaz berikan. Yang di online nanti sudah Ustaz kirimkan, yang offline sudah Ustaz kasih print out-nya. Gitu. Untuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap, dan ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan remedial bagi yang tidak KKM, khususnya pada soal-soal ya. Yang sudah selesai nanti kita kasih pengayaan atau soal latihan. Skill nanti bisa dipresentasi, diskusi, nanti masuk di situ. Kalau pengetahuan di penyelesaian soal atau masalah. Sikap nanti ada sikap spiritual, kemudian sikap sosial. Nah, sebelumnya silahkan yang di asrama sudah Ustaz beri paper atau print out tentang soal pretest. Yang online bisa dilihat yang Ustaz share kemarin, atau silahkan dilihat di sini. Ustaz beri waktu sekitar 3 menit. Silahkan dicoba soal pretest ini untuk mengetahui awal dari kemampuan anak-anak sekalian, santriwati sekalian. Silakan ya, ada pertanyaan sebelum memulai soal pretest ini? Halo, ada pertanyaan? Sudah paham ya? Halo?
Oke, silakan. Oke, 3 menit dari sekarang ya. Silakan. Oke, sulit nggak? Ya, sulit ya. Sulit nggak? Halo. Disuruh ngajain ini, Tat. Ya, 3 menit silakan. 3 menit. Seselesainya 3 menit. 3 soal cukup insya Allah. Sebisanya ya. Karena ikan prioritas ya. Maaf, ini tulisannya pretest ya harusnya ya. Ini harusnya pretest. Pre itu sebelum. Oke, 3 menit ya. Ada yang kesulitan? Satu menit lagi. Ya, bisanya. Oke, bagi yang sudah bisa dikumpulkan yang di asrama, dikumpulkan jadi satu, silakan nanti dititipkan ke ketua kelas. Kemudian yang di rumah nanti difoto, di upload di kelas atau dikirim langsung ke Ustadz. Kasih nama soal pretest. Oke, cukup ya, silakan dicukupkan. Dikirim seadanya, sebisanya seadanya. Itu ya. Yang di rumah sudah ya, nanti dikirim, difoto, kirim ke Ustadz atau diupload di Google Class. Tuh. Selanjutnya di sini Ustadz punya sedikit permasalahan. Ya, punya permasalahan. Masalahnya apa? Jadi ada Pak Iwan. Pak Iwan memiliki papan mainan. Ukurannya adalah bentuk papannya adalah persegi panjang. Panjangnya 7 lebih, 7 cm lebih lebar. 7 ya, 7 cm lebih lebar dari lebarnya papan tersebut panjangnya. Maka bagaimana kita menentukan dari luasnya itu? Luasnya bagaimana gitu? Supaya nanti bisa membantu Pak Iwan, kita belajar bersama. Ada yang punya gambaran bagaimana mencarinya? Coba silakan, yang online maupun yang offline. Kira-kira gimana cara membantunya kita? Ayo, gimana? Silakan, atau saya tunjuk. Gimana Mbak Clea, kira-kira? Masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Nah, supaya nanti bisa membantu, nah kita belajar bersama dulu ya. Nah, kita nanti kalau sudah belajar bisa membantu. Insya Allah seperti itu ya Mbak Clea ya. Oke. Baik, kemarin sudah Ustaz minta membuat kertas yang dipotong atau blok aljabar. Silahkan bisa ditunjukkan yang online mana nih blok aljabarnya ditunjukkan. Ya, ditunjukkan. Oke, yang offline bisa ditunjukkan mana ke depan ditunjukkan. Sudah buat belum? Oke, itu ya ukurannya ada persegi besar, persegi panjang dan persegi kecil. Oke, sudah buat ya. Yang online sudah buat semua ya. Yang offline juga. Oke, terima kasih. Jadi itu nanti kita pakai untuk mengerjakan LKPD, terutama aktivitas yang pertama. Jadi nanti persegi besar itu nanti menimbulkan adalah X kuadrat. Persegi panjang sebagai simbol X. Dan persegi yang kecil itu sebagai simbol angka. Kalau perseginya 1 berarti 1. Untuk sementara ini satu warna yang sudah buat, karena masih angkanya positif semua. Nanti untuk yang pemfaktoran materi selanjutnya kita pakai yang 2 warna karena ada positif yang negatif.
Itu ya, sudah buat semua ya? Halo yang online sudah buat? Halo yang online sudah buat ya? Dijawab sudah? Nah, sempol-sempol tadi sudah. Oke, siap. Kita lanjutkan. Di asrama kita bagi jadi 4 kelompok. Materi prasyarat, ini kelas 7 nih. Nah, ada seperti ini. Kira-kira ini dulu pernah belajar ya tentang variabel, koefisien, konstanta. Silakan, ada yang mau menyatakan? Ustadz tanya ini, kira-kira variabel itu apa? Yang di asrama maupun di rumah? Di asrama maupun di rumah silakan. Variabel apa ya? Gitu. Silakan. Bisa yang di rumah aktifkan mic-nya, kalau yang di asrama bisa masuk ke depan. Nanti dapat keaktifan ya. Dapat keaktifan. Dapat nilai plus. Silakan. Yang di asrama, ayo, silakan. Ya, agak maju biar bisa mendengar. Oke, silakan. Satu lambang yang digunakan untuk menyatakan suatu unsur dari suatu himpunan pengganti. Oke, suatu lambang atau simbol ya. Mbak siapa ini? Naina. Mbak Naina. Naina. Oke, Mbak Naina, terima kasih. Ini dapat keaktifan nih Mbak Naina. Mbak Naina nomor absennya nomor berapa ya Mbak Naina ya? Nomor 1 ya. Oke, Abigail Nurginaina Hasibuan. Namanya 4 suku panjang. Terima kasih Mbak Naina. Nah, bagus ini. Jadi kita belajar menyampaikan apa yang kita tahu. Selanjutnya, betul ya tadi ya. Apa itu namanya? Variabel adalah suatu lambang atau simbol ya, menyatakan suatu unsur. Kemudian kalau koefisien apa ini? Nah sekarang yang online gantian. Yang online siapa? Kalau koefisien apa? Kira-kira dari dulu yang kelas 7 itu. Koefisien itu apa? Halo? Aktifkan mic-nya? Bisa? Yang online? Silakan Mbak online. Enggak. Yang online? Ya enggak usah malu-malu. Ada yang bisa? Yang online? Enggak ada? Kalau enggak ada ya sudah. Yang offline lagi. Silakan. Koefisien itu apa? Masih saya beri kesempatan ini. Yo, yang offline atau online? Saya tadi. Ya, silakan Mbak siapa ini? Mbak Ika ya? Oke, ya silakan. Mbak Yulaika. Apa Mbak? Koefisien itu apa? Bilangan yang menyertai variabel. Bilangan atau angka ya yang menyertai variabel. Oke, bisa juga disebut angka yang di depan variabel juga bisa. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Jadi benar, bilangan di depan variabel yang itu menandakan nilainya dari variabel jumlahnya itu ada berapa. Kalau 3R berarti R-nya ada 3 perkalian ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Yulaika. Selanjutnya tentang konstanta. Silakan yang offline atau online. Yo, cepet-cepetan. Mau coba dat Siapa ini? Siapa ini? Arwata. Oke, Mbak Arma silakan. Apa itu konstanta? Suku pada operasi aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Oke, jadi angka ya, angka yang berdiri sendiri ya, tidak ada variabelnya. Betul Mbak Arma ya, lengkap sekali malahan ini. Baca buku atau baca apa ini Mbak? Atau tanpa baca? Kebaca lah saat. Oke, nggak apa-apa. Jadi belajar itu sumbernya dari berbagai macam, dari internet, dari buku itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Arwa. Yaitu adalah variabel, koefisien, konstanta. Sedangkan suku, nah, suku adalah gabungan dari variabel, koefisien ataupun angka yang berdiri sendiri ini adalah dinamakan suku. Yang ini ya, ini kan ada 3R itu adalah suku, itu dinamakan suku. Gitu. Jadi sejenis, ada suku sejenis atau tidak sejenis. Kalau suku sejenis itu variabelnya muatnya sama, atau konstanta sama dengan konstanta itu termasuk jenis, maka bisa dioperasikan penjumlahan dan pengurangan. Oke, itu materi prasyaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas diskusi. Oke, sebelum ke diskusi, tadi Ustadz sudah menyampaikan pembagian kelompok ya.
Oke, di situ LKPD-nya silakan diperhatikan, yang di asrama papernya yang sudah di print silakan diperhatikan, yang online juga silakan diperhatikan. Nah, nanti diskusinya adalah yang offline silakan sesuai kelompoknya. Ada 4 kelompok, nanti perwakilan nanti mewakili presentasi. Yang online nanti diskusinya melalui grup WhatsApp. Ini sudah Ustadz buat grup. Begitu ya. Silakan mulai berdiskusi, waktunya kira-kira 20 menitan. Ya 15 sampai 20 menit ya, semoga sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum diskusi, santriwati sekalian? Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum berdiskusi. Sudah paham ya? Silakan yang di asrama bisa ke kelompok masing-masing, bisa mejanya ditata sesuai kelompoknya, yang di rumah langsung melalui grup WhatsApp. Begitu ya, nanti Ustadz pantau. Silakan mulai diskusi masing-masing. Saya persilakan, waktunya maksimal 20 menit. Oke, silakan dilanjutkan diskusi. Kalau ada pertanyaan langsung ke Ustadz ya, tanya ke Ustadz boleh. Zoom-nya tetap diaktifkan sambil Ustadz mantau yang di asrama maupun yang di rumah. Silakan. Oke. Ini sambil Ustadz lihat diskusi yang di rumah. Silakan ya, yang di kelompoknya. Baik, yang di rumah diskusi. Oke, ini. Oke, yang di rumah silakan, itu sudah start share. Silakan didiskusikan. Oke, yang di asrama kelompok 2 gimana kabarnya? Bisa mendekat ke kamera kelompok 2. Halo, kelompok 2. Silakan menyampaikan diskusinya gimana, ada kesulitan enggak? Silakan ditanyakan ke Ustadz ke depan. Kalau ada pertanyaan yang belum paham, kelompok 2 ya. Kelompok lain tetap fokus. Saya minta kelompok 2 silakan. Nah, kameranya ditunjukkan kelompok 2. Oke, yang mewakili, yang masih bingung mewakili mau menyampaikan silakan. Menyampaikan ke Ustadz, mendekati ke kamera atau perangkat kalau ada yang bingung. Jadi aktivitasnya ada 1, 2, 3.
Aktivitas 1, ya, silakan itu ada blok aljabar, nanti dicari panjang lebarnya dan luasnya. Oke, silakan. Gimana Mbak, kelompok 2? Ada kesulitan? Unmute dulu. Oke, gimana Mbak, kelompok 2? Ada kesulitan nggak? Presentasi sekarang, Pak. Gimana? Belum. Ada kesulitan nggak diskusinya mengerjakan LKPD-nya? Lancar atau gimana diskusinya? Gimana? Lancar, bisa ya? Oke, bisa. Jadi ada 3 aktivitas, silakan dibahas bersama teman-temannya. Nanti kalau sulit langsung tanya Ustadz ya. Oke, semangat ya kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti yang aktif, nanti ada nilai keaktifan. Hasil kerja kelompok nanti juga Ustadz nilai. Gitu ya. Oke, semangat kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan. Tolong kameranya diarahkan ke kelompok 3. Halo, kelompok 3. Oke, kelompok 3 ada kesulitan atau tidak? Silakan yang mewakili menyampaikan. Mana ya? Kelompok 3, halo. Ada yang mau menyampaikan kesulitan nggak? Halo, perwakilan kelompok 3. Lancar? Silakan menyampaikan kelompok 3 gimana? Kesulitan nggak? Kalau kesulitan sampaikan ya. Apa? Nggak ada? Oke, kalau kesulitan langsung sampaikan ya. Oke. Berikutnya kelompok 4 ya, tolong arahkan ke kelompok 4 Mbak, kameranya Mbak. Arahkan ke kelompok 4 mana? Oke, gimana? Ada kesulitan? Bisa atau tidak? Lancar. Beneran lancar ini. Nanti saling berbagi ya, yang aktif, yang bisa nanti mengajari yang belum bisa atau belum mahir ya. Silakan saling berbagi. Di sini kita berkolaborasi, silakan kreativitasnya disampaikan. Ada 3 aktivitas. Kelompok berikutnya gimana tempatnya ya? Oh, di bawah. Di bawah ini. Nggak apa-apa, semangat ya walaupun di bawah. Gimana? Ada kesulitan? Yang enggak ya? Oke, silakan diskusikan. Kelompok yang lain terakhir. Masih ada kelompok terakhir ya? Oke, nanti silakan yang kesulitan kelompoknya sampaikan ke Ustadz langsung. Nanti Ustadz jawab gitu ya. Ustadz beri pencerahan. Ya. Oke, seperti itu. Sambil silakan dilanjutkan. Waktunya masih ada. Kurang lebih 5 menitan. Oke, saya cek yang online dulu. Baik, yang daring simak diskusi di online ya. Nanti kalau sudah selesai kelompoknya silakan menyampaikan. Menyampaikan sudah selesai Pak. Alhamdulillah ini yang online sudah menghasilkan diskusi. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik, saya rasa diskusinya sambil jalan ya. Selesai, kita sambil nanti masuk ke presentasinya. Ini aktivitas 1 sudah disampaikan, aktivitas 2
nanti diisi. Dan aktivitas ketiga sudah dibahas di kelompok masing-masing. Selanjutnya, nah, Ustadz minta ini sambil masih diskusi ya, silakan presentasi nih aktivitas 1, 2, dan 3. Jadi kita butuh 3 kelompok ini, cepet-cepetan nanti yang kelompoknya yang aktif, yang kelompoknya presentasi nanti nilainya plus. Yang mau presentasi dari 3 aktivitas 1 yang online atau yang di asrama, ada 4 kelompok, silakan menyampaikan. Yang online boleh, yang di asrama juga boleh presentasi. Siapa ini? Yang mana? Halo? Yang online apa yang di asrama? Halo? Sama. Asrama, oke. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2. Yang mewakili siapa? Alia. Oke, Mbak Alia. Absen 2. Oh iya ya, Mbak Alia. Ya. Oke, silakan Mbak Alia menyampaikan hasil diskusi temennya di kelompok 2. Nanti kelompok yang lain silakan mencermati dan bertanya kalau ada yang bingung atau yang ada miskonsepsi. Silakan Mbak Alia. Halo Mbak Alia, di mic-nya dihidupkan dulu. Silakan presentasi. Ditunjukkan di kamera, gini hasilnya ke depan nggak apa-apa. Sambil ngomong nggak apa. Oke, silakan. Ayo, yuk. Ya nggak usah grogi, tenang aja. Teman-teman semua ini. Waalaikumsalam. Dari yang didapatkan oleh kelompok 2 selama diskusi untuk nomor 1 penyelesaiannya panjang dari ini X tambah 3, disitu lebarnya X tambah 2. Untuk dari luasnya rumusnya panjang kalau lebar. X tambah 3 kali X tambah 2 lalu X kuadrat ya. X kuadrat tambah 3 dikali 2X tambah 6. Hasilnya X kuadrat tambah 5X tambah 6. Oke, yang nomor 2. Untuk nomor 2 panjangnya X tambah 6, lalu lebarnya X tambah 1. Untuk rumus luasnya panjang dikali lebar X tambah 6 kali X tambah 2. Jadinya X kuadrat ditambah 6X tambah 1X tambah 6. Hasilnya X kuadrat tambah 7X tambah 6. Baik, terima kasih Mbak Alia, ini luar biasa ini. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alia ini. Wah, luar biasa ini ya. Keren. Oke, silakan kelompok lain bisa menanggapi. Ada yang salah nggak tadi dari Mbak Alia? Atau sudah benar? Memberi komen lah, minimal memberi komen. Silakan yang online boleh, yang di rumah boleh, yang di asrama boleh, silakan. Kira-kira sudah benar belum? Kenapa sudah benar? Ada yang mau komen? Dapat keaktifan. Oke, silakan yang mau memberikan. Halo, silakan. Ada yang mau komen atau bertanya? Kelompoknya Mbak Alia tadi penyampaiannya sudah paham belum? Yang online sudah paham? Halo, yang online? Antara paham dan nggak paham, lebih baik Ya. nggak paham. Nah, yang nggak paham gimana? Apanya? Nanti ditanyakan ke Mbak Alia ini kelompoknya. Nggak pahamnya di mana? Kok bisa X kuadrat gitu ya? Kok bisa X kuadrat? Yang nggak pahamnya di mana Mbak Arwa? Nggak pahamnya. Saya malah bingung gimana cara jelasinnya. Cara jelasinnya bingung.
Jadi pertanyaannya bingung ini ya, mau tanya apa gitu. Oke. Ya, oke. Yang lain, yang di rumah boleh lagi tanya atau yang bingung kok kenapa kok bisa gitu gitu ya. Nggak ada? Oke, cukup ya yang di rumah. Yang di asrama ini sudah paham belum penjelasannya Mbak Alia tadi? Oke, sudah paham ya? Oke, sudah paham. Nah, jadi dengan tadi ada gambar blok aljabar ya. Ini gambar, nanti blok aljabarnya dipakainya pemfaktoran di pertemuan berikutnya. Gambar tadi menunjukkan adalah panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang. Panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang, di mana disimbolkan ya dari blok aljabar itu sudah disimbolkan bahwa panjangnya adalah ini, lebarnya adalah ini. Sedangkan kalau dialjabarkan perkaliannya menjadi ini, lihat. Kalau persegi panjang menyimbolkan apa? Halo, yang online di rumah. Persegi panjang itu x per x kuadrat. Nah, berarti ini x, ini ada 3 angkanya. Karena satu warna plus ya, kita anggap plus. Besok kalau yang main kita buat 2 warna. Ini juga x, ini plus 2. Kalau dikalikan, x kali x itu kalau persegi panjang seperti ini dikalikan menghasilkan x kuadrat. Paham ya? X dikali 1 ya 1x. X kali 1 1x, sehingga x jumlahnya di sini 3x. 2 kali x berarti ya, maaf, 1 kali x berarti x, 1 kali x berarti x, dan angkanya ini tetap 1 ya. Sehingga dijumlahkan ini ada x kuadrat ya, x kuadrat tambah x nya ada 5, 3x sama 2x ya, ini 3x ini 2x, ada 5x, angkanya ada 6. Nah, itulah hasil perkaliannya dengan blok aljabar seperti itu. Itu ya. Oke. Kita masuk yang kedua, sama penjelasannya sama. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Alia. Oke, kita masuk yang kedua. Silahkan kelompoknya siapa? Yang online boleh loh ini. Yang online belum presentasi ini. Silakan. Yang online mau presentasi? Oh, kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Kelompok 3, oke. Kelompok 3 silahkan. Bisa perwakilan menyampaikan. Ini yang online ya, presentasi nih. Ya, yang nanti aktivitas terakhir ya. Siapkan. Ya. Tepuk tangan nih kelompok 3. Oke. Tepuk tangan. Yang mewakili namanya siapa? Insan. Insan. Khairotun Hisan. Oh ya, terima kasih Mbak Khairotun Hisan. Oke, nomor 18 ya. Oke, silakan Mbak. Kelompoknya ada berapa itu? Mbak, disebutin nama-namanya. Boleh nama panggilan aja. Ada Nina, Keiko, Tira, Felicia, Fitri, sama Keira. Oke, terima kasih. Monggo dilanjutkan presentasinya. Nomor 1, panjangnya X ditambah 2. Ditunjukkan ke kamera bisa? Intinya Kamera kertasnya. Oke, lanjut. lebarnya X ditambah 1. Ya. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1X ditambah 2. Panjang dikali lebar P tambah Q-nya 3, P kali X-nya 2, P kali Q-nya 2. Nomor 2, panjangnya X ditambah 5, lebarnya X ditambah 1, luasnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 5. P ditambah Q-nya 6, P dikali Q-nya 5. Nomor 3, panjangnya X ditambah 3, lebarnya X ditambah 3. Luasnya X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. P ditambah Q sama dengan 6. P dikali Q sama dengan 9. Baik, terima kasih Mbak Khairotun Hisan. Tepuk tangan. Nah, ini luar biasa nih, pemberani. Nah, jadi paham ya. Oke,
Oke, selanjutnya kelompok lain ada yang mau tanya. Nanti yang lain juga bantu jawab loh ini. Enggak cuma tepuk tangan ya. Bantu jawab. Silakan yang mau tanya, baik online maupun offline. Aktivitas 2 yang disampaikan kelompok 3. Ada yang mau tanya? Sudah paham? Sudah paham ya? Ini kan sekalian dulu kelas 7 ya. Oke, insya Allah sudah paham ya. Gak ada yang mau tanya? Berarti kelompok 3 sukses, gak ada yang mau tanya ya. Oke. Terakhir di aktivitas ketiga, kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Sekali lagi saya tanya, ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, baik cukupkan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini luar biasa nih. Kelompok 3. Oke, sekarang aktivitas 3. Nah, saat minta yang di rumah ini. Silakan yang mewakili. Siapa? Ayo. Bisa share screen kalau punya ada laptop. Kalau enggak ya bisa ditunjukkan. Siapa ini? Siapa? Who is that? Siapa? Aduh, macet. Astagfirullah. Siapa ini? Siapa? Saya, Arwa. Oh ya, Mbak Arwa. Silakan Mbak Arwa mewakili yang online. Mau share screen nggak? Enggak usah, Tat. Nggak usah. Kenapa dah? Ditunjukkan aja nanti kerjaannya seperti apa kira-kira. Ya Mbak Arwa. Wah, ditulis di kertas. Oke, silakan. Kan yang diketahui kan L-nya itu L. Terus tuh P-nya tuh L tambah 7. Ya. Terus kan yang cari luasnya. Itu luasnya itu kan P kali L. Nah, L-nya itu ditambahin 7 dulu, habis itu baru dikali sama L. Habis itu benar. Gimana? Dikaliin. A tambah 7 bisa? Jadinya ya. Ditambahin, saya ingin kaliin. Ini L kuadrat. Tambah 7L. Enggak tahu sih jadi jelasinnya. Itu kok bisa L kuadrat, kenapa itu? Setahu saya. Ya. Dikaliin sama L yang belakangnya, tapi nggak tahu Ustaz. Ya. Dikalikan L kali L kali L. L berarti L kuadrat ya. L kali L jadi L kuadrat. Terus 7, kok bisa 7L? Di siapa kan? 7 kok bisa 7L itu siapa kan? sebentar. Yang lain bantu ini yang online, ayo dibantu. Jangan senyum-senyum aja. Bantu lah. Benar. Jadi 7L tuh dikaliin. Benar. Kaliin 7 kali L gitu. Ya, 7 kali L 7L. Ya, habis Tinggal, itu ya. tinggal kayak gitu. Tadi perkalian ya gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari permasalahannya yang tadi. Kenapa tuh? Tadi kan soalnya permasalahan. Kesimpulannya apa? Pak Iwan gimana? Luasnya jadi gimana? Luas Kali. papan lain. Luasnya jadi luas papan Pak Iman adalah Pak Iwan adalah L kuadrat plus 7L. Nah itu dikasih jadinya ya. L kuadrat tambah. Ya, silakan ditambah. Ya. Diketahui ditanya dijawab. Kedua. Terus pakai juga pemisalan. Misalkan L sama dengan L, P sama dengan L per 7. Baik. Terima kasih Mbak Arwa ya. Dari perwakilan kelompok online. Nah, yang dari rumah ada pertanyaan nggak ini? Bingung nggak ini Mbak Arwa itu ngapa? Dan teman-teman yang online. Silakan yang di asrama bisa bertanya. Jadi Pak Iwan luasnya bisa diketahui ya dengan ada variabel tadi pemisalan P sama L. Yang di asrama ada pertanyaan? Tidak? Halo? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada cukup. Ya, terima kasih tepuk tangan ini buat Mbak Arwa dan yang online nih. Terima kasih Mbak Arwa.
sudah bisa menyelesaikan permasalahan siapa tadi? Mas Iwan ya. Nah, bisa bantu Pak Iwan menentukan luasnya. Nah, setelah belajar nanti bisa. Oke, seperti itu. Tadi sudah presentasi kelompok 2 dan kelompok 3. Tapi jawabannya benar nggak ini tadi? Benar ya. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Nah, dari aktivitas tadi, kira-kira ini hasil kerjaannya ya, yang benar seperti ini. Maka kalau ada perkalian X plus A, X plus B, itu adalah, jadi dikalikan ini. Secara sifat ya, kalau secara hasil tadi sudah ada. Maka ini kali ini, ya tadi disimpulkan di blok aljabar tadi. Jadi ada bagiannya masing-masing. X kali X, X kuadrat, X kali B, BX, A kali X, AX, plus AB. Itu perkalian untuk aljabarnya. Nah, sedangkan hasil perkalian ini kan hasilnya tadi ya, hasil pekerjaan tadi, itu adalah merupakan kuadrat. Variabel yang memuat kuadrat. Kemudian, nah ini ada hubungannya dengan persamaan kuadrat. Dengan ABC bilangan real ya. Hubungannya apa? Persamaan kuadrat. Kata-katanya apa? Kata-katanya apa tuh? Per apa? Persamaan. Jadi apa kira-kira kalau sama itu? Ya ada samanya, ada sama dengannya ya. Persamaan. Jadi ada. Mbak Anissa senyum-senyum itu kenapa? Mau ngomong boleh, silahkan. Enggak Ustadz, enggak kenapa-napa Ustadz. Oh, senyum-senyum ini. Oke, ada tanda sama dengannya ya. Dari hasil perkalian tadi ditambah tanda sama dengan, yaitu menghasilkan bentuk umum persamaan kuadrat. Hasilnya kali tadi AX kuadrat plus BX plus C, ini X kuadrat plus 3X plus 2 ini, dan ini adalah ditambah sama dengan 0, itu merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Cirinya apa kira-kira ini? Coba ada yang bisa memberi tanggapan? Di asrama boleh? Ciri-cirinya apa sih bentuk umum persamaan kuadrat? Yang online silakan. Mbak Clea, Mbak Ika, Mbak Anissa, Mbak Wafa. Ciri-cirinya apa kira-kira? Ciri-cirinya apa? Halo? Persamaan. Berarti apa ciri-cirinya? Ada tanda sama. Ya, terus kuadrat. Berarti ada pangkat 2 variabelnya. Kuadrat. Jadi cirinya yang pertama tadi apa? Ada sama dengan. Oke, pinter. Mantap. Ya, mantap jiwa manja. Mantap jiwa manja. Kemudian satunya lagi apa? Ada pangkat kuadratnya atau kuadratnya variabelnya. Mantul, mantap betul. Itu ya. Nah, yang di rumah ini gimana nih? Nggak jawab nih. Apa ciri yang pertama tadi? Ayo yang di rumah. Ada tanda sama dengannya. Oke, siapa tadi yang jawab ya? Oh, Mbak Clea. Oke, terima kasih Mbak Clea. Ada tanda sama dengan dan memuat pangkat tertinggi atau variabelnya yaitu kuadrat. Itu cirinya. Nah, contohnya ada yang bisa membuat contoh? Nggak ada ya. Ini contohnya. X kuadrat plus 3X plus 2 yang atas tadi itu adalah persamaan kuadrat. Ini juga persamaan kuadrat. Ini juga persamaan kuadrat. Kenapa persamaan kuadrat? Dia memuat tanda sama dengan dan pangkat tertingginya adalah 2. Kalau ini nggak ada BX-nya atau nggak ada 3X, 2X-nya, tapi dia tetap persamaan kuadrat. Ini nggak ada konstantannya, tetap persamaan kuadrat. Karena hanya 2 syarat ini. Bisa memahami ya kesimpulan persamaan kuadrat seperti apa? Paham? Terima kasih yang sudah tadi membantu menyimpulkan ya. Terima kasih. Kemudian di aktivitas tadi sudah disampaikan pembahasannya oleh kelompok 3 dan akhirnya benar ya. Seperti ini, jadi kita bisa membantu Mas Iwan bahwa luasnya adalah panjang kali lebar L kali L plus 7 seperti itu. Oke. Nah, evaluasinya untuk nanti evaluasi dari pembelajaran ini yaitu Ustadz akan kirimkan soal latihan atau tugas dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Soalnya cukup 3 ya, 3 soal saja. Nanti di Google Class atau grup WhatsApp. Di Google Class kita share ya. Yang di asrama nanti kita print outnya kita berikan.
Nih, contoh soalnya ada 3. Yang pertama tentang perkalian. Nah, ini soalnya beranak 1 ABC. Yang kedua ada tentang permasalahan. Yang ketiga juga tentang permasalahan. Nanti silahkan itu di pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Begitu untuk evaluasi latihan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Nah, oke, sekarang balik tadi harusnya. Sekarang post test ya, soal post test. Silakan. Ustaz Alia mau tanya. Ya, silakan. Boleh lihat tadi yang soal Mana? yang pertama. Ini. Oke, gimana? Yang ketiga, Dot. Ya, ini. Oke, gimana? Sama penyelesaian aktivitas 3, Dot. Sama yang Penyelesaian aktivitas 3. yang ini. Gimana? Ya. Oh, dipoto. Oh, kan nanti tersat kirim. Gak apa-apa. Biar lebih mantap ya. Oke, siap. Oke, ini silakan dikerjakan 3 menit. Post test. Sekarang 3 menit. Fokus ya. Sekarang sama tadi beda nggak ngerjakannya? Gampangan yang tadi apa yang sekarang? Halo, gampangannya tadi apa sekarang? Soalnya sama nggak sih? Ya, soalnya sama. Tapi bisa kan sekarang? Harusnya bisa. Oke, sudah selesai. Nanti silahkan ini dikirimkan ke Ustadz, ke Google Classroom ataupun Jabri ke Ustadz. Yang di asrama silakan itu paper yang sudah dibagi diisi nanti dikumpulkan lagi. Baik, itu tentang post test. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu menemukan tentang definisinya, perkalian aljabar, kemudian mengingat ya, variabel konstanta, suku, operasi aljabar. Nah, kita berikan terima kasih, apresiasi kepada yang sudah aktif. Ya, nanti dapat nilai tambahan yang presentasi, kelompok yang aktif. Ya, terima kasih banyak. Kalau ada nilai tersendiri, gitu ya. Kemudian ada yang mau mengemukakan nggak evaluasi pembelajaran hari ini kira-kira apa? Masukannya, kekurangannya, atau untuk ke depan? Evaluasi pembelajaran hari ini, silakan. Yang di asrama boleh, yang di rumah boleh. Evaluasinya apa? Halo? Siapa? Silakan. Belajar mengemukakan pendapatnya. Evaluasinya apa pembelajaran hari ini? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke. Iya, ngasih materinya terlalu cepat. Ngomongnya atau banyak materinya? Dua-duanya. Banyak materi ya. Baik, nah berarti soalnya nanti bisa dikurangi ya untuk ke lembar kerjanya. Sama saya ngomongnya mungkin perlambat. Baik, besok akan saya pelankan suara saya. Begitu ya. Tadi siapa ya yang memberikan masukan itu? Siapa ya? Siapa yang memberikan masukan tadi? Siapa? Ya, terima kasih ya. Nah, itu luar biasa. Harus mengemukakan pendapat itu harus berani. Ada lagi? Ada lagi evaluasi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup. Nah, kita sudah pelajari tadi. Apa yang sudah kita pelajari? Coba saya balik tanya ini. Apa yang sudah kita pelajari? Apa? Coba bisa mendekat ke mic yang di asrama. Apa yang sudah kita pelajari? Ngapain sih kita? Apakah kita
baca-baca, makan-makan, nonton-nonton. Pelajaran apa ini? Sebabnya ya, yang di rumah apa? Sudah belajar apa ini? Udah belajar ngitung. Betul, ngitung. Matematika itu kan ngitung. Belajar apa? Yang belajar tentang aljabar sama cara bikin kotak-kotak gitu. Ya, aljabar dengan kotak-kotaknya itu ya. Ya, bagus. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Betul. Yang lain? Sehingga kita bisa tahu definisi aljabar sekalian atau operasi aljabar. Gitu. Dan matematika itu terkait, maka pertemuan selanjutnya nanti setelah tahu definisi persamaan kuadrat, maka pertemuan selanjutnya adalah nanti menyelesaikan persamaan kuadrat. Seperti apa? Nah, kita ikuti saja pembelajaran selanjutnya. Jadi kesimpulannya itu tadi, perkaliannya tadi bentuk aljabar seperti itu, kemudian suku aljabar, operasinya, ada penjumlahan perkalian tadi, serta definisi persamaan kuadrat tadi. Manfaatnya apa belajar ini? Oh, ada manfaatnya enggak? Tahu ada ya, setiap yang kita pelajari pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti matematika itu dipakainya mungkin kita nggak sadar tapi kita pakai. Ya. Akar itu para arsitek itu pakai, kemudian menghitung, bahkan penyusunan Al-Quran itu juga pakai angka-angka. Seperti angka pi itu kan kalau kita pikir untuk apa toh pi itu? Nah itu kan dipakai akhirnya. Dipakai dalam macam-macam. Sudut-sudut itu juga dipakai, penentuan arah kiblat dan sebagainya. Jadi matematika itu sepertinya kita pakai tapi tidak terasa pakai. Jadi itulah ibaratnya kalau kita berbuat baik tidak mau dilihat orang lain. Seperti itulah matematika ya. Oke. Sudah. Pertemuan selanjutnya sekali lagi nanti penyelesaian persamaan kuadrat yaitu dengan metode pemfaktoran. Tetap jaga protokol kesehatan, banyak jaga imun, semangat selalu ya. Nanti Ustadz upload materinya di pertemuan selanjutnya di Google Class, nanti saya akan di-download bisa dipelajari terlebih dahulu. Ustadz beri kesempatan kalau ada yang mau tanya sebelum kita cukupkan pembelajaran hari ini. Nah, waktunya sudah hampir habis. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Halo? Tidak ada? Insya Allah nggak ada, Tat. Ya, alhamdulillah. Semoga paham ya. Beri pemahaman yang terbaik. Baik, mungkin itu pembelajaran pada siang hari ini. Ustadz menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kemudian yang aktif itu Ustadz apresiasi sangat luar biasa. Nanti dapat nilai plus juga. Kemudian yang sudah diskusi kelompok, kerjasama itu juga sangat bagus. Di rumah bisa ikut secara daring dengan mengaktifkan kamera ya, yang biasanya nggak diaktifkan. Itu terima kasih banyak. Tidak aktif juga. Dan marilah kita selalu senantiasa ya. Sekali lagi saya sering mengingatkan, jaga protokol kesehatan kita supaya kita terhindar dari wabah ini dan berdoa semoga wabah ini segera selesai. Begitu dari Ustadz. Silahkan salah satu memimpin doa untuk penutup pembelajaran kali ini. Silakan minta tolong. Demikian dari Ustadz, mohon maaf segala kesalahan kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan yang menyakiti hati para santriwati sekalian. Ustadz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut belajarnya. Dadah, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, semangat ya, semangat.